Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online ya. Kali ini kita akan membahas tentang limfositosis pasca vaksinasi COVID-19. Baik atau buruk ya. Ini karena ada kabar bahwa katanya limfositosis yang terjadi pada vaksin COVID itu akan bersifat buruk atau bisa membunuh katanya ya. Nah, kita lihat nanti data-data ilmiahnya apakah memang seperti itu. Ya, nanti topik kita adalah satu, perubahan jumlah leukosit pasca vaksinasi secara umum ya. Jadi kalau orang divaksinasi itu jumlah leukositnya bagaimana, sel darah putihnya ya. Nah, limfosit itu termasuk salah satu jenis dari sel darah putih ya. Kemudian baru kita masuk ke limfositosis pasca vaksinasi COVID-19 ya. Kemudian berapa lama limfositosis itu berlangsung ya. Katanya kan ada yang mengatakan yang setelah 2 tahun disuntik limfositosisnya akan menyebabkan merusak gitu ya. Nanti kita lihat data ilmiahnya. Kemudian kita lihat limfositosis itu baik atau buruk sebenarnya ya. Nah, yang terakhir nanti yang dikhawatirkan kita bahas apakah limfositosis yang terjadi akibat vaksinasi itu merusak tubuh ya. Kita mulai yang pertama dengan perubahan jumlah leukosit pasca vaksinasi secara umum ya, tidak hanya COVID-19 ya. Ternyata respon tubuh terhadap vaksin itu berbeda-beda ya. Respon leukosit atau sel darah putih kita itu terhadap vaksin berbeda-beda ya, tergantung dari jenis vaksinnya ya. Ada yang misalnya terjadi leukositosis. Leukositosis itu apa maksudnya? Maksudnya jumlah sel darah putih kita itu meningkat. Nah, kalau meningkat yang mana yang meningkat ya, kan sel darah putih itu ada macam-macam ya. Ada yang istilahnya itu mononuklear. Mononuklear itu kan yang intinya cuma satu lobus ya, itu ada limfosit ya, ada monosit ya. Ada yang polimorfonuklear. Itu ada artinya inti sel darah putihnya itu bersegmen-segmen atau berlobus-lobus gitu ya. Nah, itu ada 3 ya, eosinofil, basofil ya, sama neutrofil ya. Nah, kalau terjadi leukositosis ya, sel leukosit yang mana yang meningkat? Nah, ternyata ada yang meningkat itu neutrofilnya ya, disebut dengan neutrofilia gitu. Nah, kemudian ya, ternyata tidak semua vaksinasi itu menyebabkan peningkatan jumlah leukosit ya. Contohnya yang kedua itu ya, kotak nomor 2 itu. Nah, ternyata di situ bahwa vaksinasi kadang-kadang menyebabkan limfopenia. Jadi jumlah limfosit ya, darah putih kita itu berkurang jumlahnya ya. Walaupun ada juga yang menyebabkan vaksinasi itu menyebabkan terjadinya limfositosis atau terjadi peningkatan jumlah limfosit. Nah, bahkan ada yang menarik ya. Respon sel darah putih kita itu, sel limfosit itu salah satunya terhadap vaksinasi itu ada yang terjadi penurunan sel limfosit yang sudah dewasa ya, yang sudah matang, tetapi terjadi peningkatan sel limfosit yang masih muda ya, yang baru saja dilepaskan ke sirkulasi. Nah, ini respon leukosit terhadap vaksinasi ya. Jadi bagaimana mudahnya, bagaimana jumlah leukosit itu setelah vaksinasi. Ternyata ada beberapa respon ya. Ada yang neutrofilia, artinya sel darah putih jenis neutrofilnya meningkat. Ada yang limfositnya itu berkurang atau limfopenia, atau limfositosis, yaitu jumlah sel limfositnya itu meningkat. Nah, ada juga yang campuran ya, limfositnya yang matang turun tapi yang muda malah meningkat. Nah, itu respon vaksinasi, respon leukosit atau sel darah putih kita terhadap vaksinasi. Nah, kita lihat
limfositosis pasca vaksinasi COVID-19. Ada apa tidak ya? Ternyata memang ada ya. Nah ini setelah vaksinasi COVID-19 itu terjadi peningkatan jumlah sel limfosit jenis sel T CD4 positif. Nanti kita lihat fungsinya apa. Nah, ada juga kemudian peningkatan jumlah sel limfosit T subsetnya itu jenisnya CD8 positif. Nah, ini sama-sama sel T ya. Sel T-nya sama, cuma penanda permukaan membran sel limfositnya itu berbeda ya. Satu ada CD4, yang satu CD8. Nah, dua-duanya ini meningkat pada pasca vaksinasi COVID-19. Nah, limfositosis itu juga terjadi karena adanya peningkatan jumlah sel limfosit B atau sel B. Nanti kita lihat fungsinya apa. Nah, juga selain itu, selain peningkatan jumlah sel TCD4, sel TCD8 dan sel B, juga terjadi peningkatan jumlah sel NK. Nah, sel NK ini termasuk limfosit ya. Jenisnya tersendiri ya, sel NK nanti kita lihat. Ya, jadi pasca vaksinasi COVID-19 terjadi limfositosis, peningkatan jumlah limfosit. Limfosit tipenya banyak sekali. Ya, ternyata yang meningkat itu subset sel TCD4, sel TCD8, sel B dan sel NK. Ini yang meningkat. Nah, kita lihat berapa lama peningkatan itu berlangsung ya. Kalau terjadi peningkatan sel limfosit baik sel TCD4, sel TCD8, sel B maupun sel NK, berapa lama berlangsungnya? Ya, kenapa? Karena ada kabar bahwa berlangsung setelah 2 tahun ya. Apa benar seperti itu ya? Ataukah limfositosisnya itu berlangsung hanya setelah vaksinasi dan tidak lama setelah vaksinasi berakhir gitu ya. Nah, yang mana yang benar gitu ya? Nah, kita lihat ya, ternyata limfositosis pasca vaksinasi itu terjadi tidak lebih 1 bulan ya. Ada yang 28 hari, ada yang 29 hari tergantung subsetnya tadi, tapi rata-rata 1 bulan selesai ya. Ada beberapa yang vaksin tertentu, vaksin COVID-19 tertentu yang sampai 42 hari ya, tetapi rata-rata 1 bulan itu limfositosisnya berakhir. Kalau vaksin selain COVID ada yang sampai 100 hari ya. Nah, tapi kita bicara tentang COVID-19 vaksinnya ya, ternyata limfositosis atau peningkatan jumlah sel limfosit baik limfosit sel jenis sel T, limfosit B, dan sel NK itu berlangsung tidak lebih 1 bulan. Nah, kalau sudah 1 bulan bagaimana? Ya, ternyata limfosit itu mempunyai jangka hidup ya. Nanti sebagian besar akan mati. Ya, yang tinggal itu adalah sel memorinya. Nah, sel memori itu yang bertahan hidup dalam waktu yang lama ya. Ada yang sampai 6 tahun, ada sampai 17 tahun ya, yang kalau berkaca pada vaksin sebelum COVID-19. Karena kalau COVID-19 ini kan belum ada 2 tahun ya. Belum ada 1 tahun malah vaksinasinya ya. Jadi kalau berkaca pada vaksin-vaksin yang sudah itu, sel memori itu bisa bertahan hidup sampai 6 tahun, 17 tahun, bahkan ada yang seumur hidup gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Terus limfositosis itu baik atau buruk ya. Tadi kan ada peningkatan sel TCD4. Nah, itu baik apa tidak? Nah, ternyata kita lihat di sini. Sel limfosit TCD4 itu berfungsi untuk membantu aktivasi dari sel B, sehingga sel B-nya itu nanti berfungsi bisa membentuk antibodi dengan baik. Baik atau buruk kalau begitu? Ya, ternyata kalau melihat ini berarti sel peningkatan atau limfositosis atau peningkatan jumlah sel TCD4 ini baik berarti. Karena apa? Karena membantu sel B. Sel B-nya terus kalau dibantu ngapain? Kalau sel B dibantu, maka sel B-nya membentuk antibodi dengan baik. Gitu ya. Antibodinya dipakai untuk melawan COVID-19. Baik atau buruk? Ya, tentu baik gitu ya. Nah, sekarang sel TCD4, CD8 juga meningkat kan tadi.
Nah, fungsinya apa? Ternyata sel TCD8 ini berfungsi untuk merusak sel yang terinfeksi oleh virus corona. Gitu ya. Nah, kalau begitu baik atau buruk? Ya tentu baik, karena sel TCD8-nya merusak sel-sel yang terinfeksi oleh virus corona. Kalau kita terinfeksi corona setelah atau kita kemasukan virus corona setelah kita tervaksinasi gitu ya. Bagaimana dengan sel NK gitu ya? Nah, sel NK ini berfungsi untuk membunuh sel yang terinfeksi virus, mirip dengan CD8, cuma cara kerjanya berbeda gitu ya. Cara merusaknya berbeda, tetapi fungsi intinya sama. Sel NK, sel TCD8 itu merusak sel yang terinfeksi virus corona. Ya. Nah, dan ini ternyata kalau kita lihat dari seorang yang diambil darahnya setelah vaksinasi, ya, sel limfositnya itu diambil, kemudian sel limfositnya itu dibiakkan, ya, ditumbuhkan, kemudian dipaparkan dengan virus targetnya yang tadi dimasukkan sebagai vaksinnya itu, ternyata sel limfositnya bisa aktif, ya. Bisa aktif itu bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Lah kalau begitu baik atau buruk? Ya tentu justru limfositosis yang terjadi setelah vaksinasi COVID-19 ini baik. Nah, kita lihat lagi. Nah, ya, ini pernah kita bahas sebenarnya secara tidak langsung pada channel kita ini ya. Judulnya seri vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 tidak sekedar membentuk antibodi. Ya, jadi sebenarnya untuk membentuk vaksin yang baik itu, vaksinnya itu harus bisa membentuk kekebalan seluler selain membentuk antibodi. Kekebalan seluler itu diperankan oleh siapa? Ya sel limfosit tadi salah satunya gitu ya, sel TCD8 dan sel NK tadi. Itu ya. Yang bagi yang berminat silahkan merujuk ke video ini ya. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya lah ini, apakah limfositosis itu bisa merusak tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi mati misalnya setelah 2 tahun divaksin gitu? Benar apa tidak gitu ya? Nah, ini ya, sel limfosit T baik CD4 maupun CD8 kalau kita divaksin, maka sel T CD4 dan CD8-nya itu hanya mengenali antigen yang divaksinkan. Artinya apa? Artinya kalau kita itu divaksin dengan vaksin COVID, maka sel T CD8 dan CD4 ini hanya bisa mengenali antigen dari virus corona saja, bukan antigen tubuh kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan sel B? Sel B itu membentuk antibodi yang spesifik atau yang khusus terhadap siapa? Terhadap vaksin yang diberikan. Nah, kalau kita diberikan vaksin COVID-19, maka antibodi yang dibentuk oleh sel B ini khusus untuk virus corona gitu ya. Jadi bukan untuk tubuh kita sendiri, jadi nggak akan merusak tubuh kita gitu ya. Bagaimana dengan sel NK? Nah, sel NK itu hanya bisa aktif kalau ada sel yang tidak normal. Ya, kalau sel tubuh kita itu normal, ya sel NK diam saja karena tidak ada lisensi untuk membunuh. Jadi sel NK itu bisa membunuh sel dalam tubuh kita itu kalau ada lisensinya. Ya. Apa lisensinya? Kalau ada perubahan pada sel tubuh kita. Misalnya apa? Kalau misalnya sel tubuh kita ini terinfeksi virus corona, maka ada perubahan di membran sel kita yang terinfeksi virus corona itu. Nah, itu yang merupakan lisensi, ya, izin bagi sel NK untuk membunuh sel yang terinfeksi tadi. Nah, kalau sel normal jelas tidak akan dibunuh oleh sel NK. Kenapa? Karena tidak ada izin. Ya. Membran selnya normal, sel NK tidak bisa mengenali, ya, tidak bisa berfungsi dengan baik. Ya. Nah, tadi kan ada sel memori dok. Nah, Pak misalnya ya. Nah, sel memori yang dihasilkan sebagai respon terhadap vaksin COVID-19 itu sama. Dia teraktifkan oleh
antigen pemicu awalnya. Berarti sel memorinya itu hanya teraktifkan oleh virus corona. Selain itu tidak akan teraktifkan. Gitu ya. Di samping itu sel limfosit yang sel B, sel NK itu seandainya dia teraktifkan misalnya, bisa mampu mengenali tubuh kita sendiri misalnya, walaupun ini jarang terjadi ya akibat vaksin. Nah, di dalam tubuh kita itu ada mekanisme regulasi ya, agar sel darah putih kita itu tidak menyerang tubuh kita sendiri. Salah satunya adalah sel T regulator, ini juga sel limfosit ya. Sel T regulator fungsinya untuk apa? Menekan respon imun terhadap self antigen terhadap diri kita sendiri. Apakah hanya sel T-reg saja? Tidak. Ya, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya sel B regulator. Ada MDSC, myeloid derived suppressor cell. Itu semuanya berfungsi untuk meregulasi. Ya. Dari sini jelas bahwa limfositosis yang terjadi itu tidak akan merusak tubuh. Kenapa? Alasannya ini ya, apalagi kalau setelah 2 tahun sudah tidak ada limfositosis, karena apa? Sudah jadi sel memori gitu ya. Nah, saya kira demikian ya, mudah-mudahan kabar-kabar yang seperti ini tidak menyurutkan langkah kita untuk mengikuti vaksin COVID-19 ya. Mari kita sukseskan program pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 ya. Ini sebagai ikhtiar kita untuk memberantas pandemi ini ya. Semoga pandeminya cepat berakhir sehingga kita bisa bekerja dengan normal lagi ya, bisa membangkitkan ekonomi kita lagi ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan ya, silakan nanti merujuk ke sana ya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.